Shalom, puji Tuhan. Baik, mari seberapa banyak kita yang ada pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Saya percaya setiap kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum itu kita mau satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Aba Bapa. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini di tempat ini. Kami yang siap meninggikan Engkau. Kami yang siap diberkati pada siang hari ini. Biar Engkau Allah yang menjamah melawat setiap kami. Karena hadirat-Mu saja yang kami perlu Tuhan. Nyatalah bagi setiap kami pada siang hari ini. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Hingga kami boleh merasakan sukacita surga ada di tengah kami pada siang hari ini. Kami siap muliakan Engkau. Kami siap tinggikan Engkau. Mari setiap kita yang percaya dan siap diberkati katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang ke hadiratnya Tuhan pada siang hari ini. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan agungkan Tuhan. Sebab hanya bagi Dialah segala pujian. Bagi Dialah segala hormat. Hanya bagi Dialah segala kemuliaan. Mari para penyembahnya Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya datang padamu. Amin. Membawa pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga dekat pada kami mau sentuh hati-Mu. Ku mau sentuh hati-Mu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Allah yang berkuasa atas setiap kami. Kami yang siap tinggikan Engkau dan yang siap diberkati siang ini. Kami mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi ada sukacita, amin. Aminnya belum semua nih ya Pak Rio ya. Haleluya, sekali lagi ada sukacita, amin. Boleh berikan dulu sukacitanya ke kiri, kanan, muka belakang. Transferkan sukacitamu pada siang hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang hidup. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatan. Kau terbesar.
Karena kita percaya kita punya Yesus yang tidak ada tandingannya. Amin. Ya Tuhan yang tidak ada tandingannya. Haleluya. Kita mau tinggikan agungkan dengan lebih sungguh lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tinggikan agungkan Tuhan dengan sukacita. Mari setiap kita sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pujian ini. Kedukan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Dialah Yesus satu-satunya Allah yang tidak ada tandingannya. Amin. Amin ya, belum semua nih. Amin. Kita percaya Dia Allah yang berkuasa atas setiap kita. Karena hidup kita sepenuhnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita tinggikan agungkan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita percaya Tuhan Allah ada di sebelah kita. Dia menjaga, menyertai, melawat setiap kita pada siang ini. Bahkan selamanya Dia ada di hidup kita. Amin. Mari dengan lebih sungguh tinggikan agungkan Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya kita mentinggikan agungkan Tuhan. Tak tertandingi. tidak ada tandingannya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang tidak ada tandingan. Kami mau tetap terus percaya, biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah menyerah. Kami tetap setia tanpa batas Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Itulah jalan. Terima kasih buat setiap kasih. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari dengan lebih sungguh setiap kita katakan, yang percaya sekali lagi katakan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, sebab keyakinan kami Tuhan, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku tetapkan hatiku, Yesus. Kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan tanpa syarat. Sebab karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa, kami boleh ada saat ini. Bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu di siang ini. Kami boleh bernafas saat ini, kami boleh mengecap sebanyak-banyaknya kebaikan. Tetapkan, boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia,
kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh merendahkan diri kami. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menyerah, tetapi kami mau berserah di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, siang hari ini kami juga mau duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, kesembuhan, jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, yang Kau telah siapkan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Engkau mengurapi dengan urapan yang baru Bapa. Terima kasih juga Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak sia-sia, tetapi firman-Mu boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk artis-artis Enggano Voice, ya kan, luar biasa. Jangan jauh-jauh, duduknya depan aja. Kalau di belakang, saya senang kembali ketemu. Saya minta maaf, saya tadi sih sampai 12:30, cuma saya santai di gedung lama. Tenang aja kan, kurang 5 saya masuk, kosong gedungnya. Saya nggak baca tuh Enggano tuh di mana. Saya taunya pokoknya apartemennya situ. Sok-sok mau naik-naik ke atas lagi. Saya tanya, Pak di mana kebaktian? Ada tuh yang Amuba Agamuka Batak tuh satpamnya kan. Lurus-lurus, dia cuma suruh lurus aja. Saya ketemu lapangan tenis, ketemu macam-macam, akhirnya ketemu juga tempatnya. Dingin dan luar biasa, pemusiknya aja lebih tinggi saudara ya. Jadi hari ini saya senang, Pak Gembala selalu bilang, makasih Pak mau melayani di sini. Saya pasti mau saudara ya, tenang aja. Hati rindu terus karena di sini kelebihannya kalau pulang itu makan bareng saudara. Masih ada makan bareng kan? Masih ya, walaupun hanya cuma mie secomot, itulah bukti persekutuan ya. Orang-orang yang mau pulih itu mulainya dari yang begini-begini saudara. Kalau udah 1000 udah gak ada pulihnya ya. Bukan saya bilang gereja besar itu gak bagus, bukan. Tapi dalam berapa bulan ini Pak, saya suka ngobrol, saya pelayanan bilang sama gembala-gembala teman-teman saya. Gereja itu harusnya pusing aja urusin gereja sendiri, gak usah urusin gereja lain gitu. Salah satunya gini, wah mega church mau buka di sebelah kita, sibuk kita mikirin dia, bagaimana ya nanti kalau Jumat kita pindah. Nah itu adalah gembala yang tidak mengenal dombanya. Kalau kenal dombanya, pintu dibuka, pergi sana, dia akan balik lagi. Kenapa? Karena makanannya cocok gitu. Kan yang takut pergi itu karena gembalanya gak kenal sama jemaat. Sementara Yesus bilang gembala yang baik mengenal jemaatnya, jemaat yang baik mengenal gembalanya, saling mengenal suaranya. Jadi kalau dipanggil, dia datang gitu. Jadi kan kalau begini kan gembala kenal semua nih Pak. Jemaat juga kenal kan, abis ini bisa ngomong lo gua, makan bareng. Nah harusnya seperti itu. Kalau bertambah-tambah jiwa pun harus tetap seperti itu. Orang itu harus saling kenal ya. Kadang-kadang saya karena pengkhotbah keliling, saya lebih kenal banyak jemaat dibanding gembalanya saudara, betul ya. Karena kan ketemu di luar, apa kabar Pak? Oh ya ngobrol gitu. Tapi saya percaya di sini jemaat-jemaat yang oke lah. Ini kan jamnya ngantuk atau jamnya ke mall. Tapi saudara pilih ke gereja masuk sorga saudara ya. Nah layarnya cukup gede, saya tidak menghalangi. Dan saya kirim ke Ibu Puji. Bu Puji mana tadi saya tanya, mana Pak Bu Puji? Cuman dia ngubungin saya, kita berdoa makin hari makin mantap. Biar video ini ditonton di seluruh dunia. Tapi ini live Pak, bukan? Enggak ya, jangan live Pak. Nanti saya salah ngomong, sebetulnya saya enggak salah ngomong. Yang nangkep salah karena kepalanya nggak waras, dibilang kita menghina lagi ya. Tema saya hari ini bicara tentang ini, hati yang dipulihkan. Ini hari khotbah agak ngeri-ngeri sedap. Karena saya udah 60 tahun saudara. Jadi orang kalau udah tua kayaknya ngomongnya sorga melulu. Nah kalau ngomong sorga berarti harus lempeng. Gitu kan, kalau anak muda nih kadang-kadang masih sorga-sorga dunia-dunia. Tapi di tempat ini sorga semua ya. Kesembuhan sejati tidak hanya tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi juga hati yang dikuatkan oleh kasih Kristus ya. Saya cari quote-quote ini di internet, kayaknya pas dengan tema saya. Nah mari kita akan bahas tentang hati yang dipulihkan. Saudara, waktu itu kita selalu harus kembalinya ke Alkitab ya.
bangsa Israel berada dalam penderitaan yang sangat besar karena ada beberapa hal. Yang pertama, mereka dibuang dari tanah kelahirannya. Yang kedua, waktu pembuangan suami istri anak itu bisa terpisah. Karena kan begitu, pergi lu dari sini, main dilempar aja ke gerobak kuda, lempar ke sana. Ada yang pergi kemana, ke kiri, ke kanan. Makanya bangsa itu ada diaspora, berserakan di seluruh dunia. Dan tentu pada waktu itu bicara tentang masa Babelonia, ya Persia, yang kalau saudara sekarang suka jadi ngerti perang Iran Israel, dia dulu tuh bersahabat, ya itu ceritanya. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu karena saya nggak ada kemampuan menganalisa perang gitu, nggak penting buat saya. Yang penting buat saya, saudara dan saya siang ini pulang dipulihkan. Gak usah fanatik dah sama Israel, ngomong orang, wah dia kan biji mata Tuhan. Gak penting itu saudara. Yang penting gue selamat apa enggak. Ngapain lu ribut-ribut yang di sana gitu kan. Ya sekedar ngomong di rumah lagi makan boleh lah. Sekedar kita berdua ngobrol sama Pak Gembala boleh. Tapi sampai ngotot-ngotot berurat-urat gak ada gunanya. Netanyahu gak kenal saudara. Dan dia juga gak Kristen-Kristen amat, cuman sedikit orang Kristen. Jadi lebih baik kita beresin urusan kita. Nah, bangsa itu kalau masih diusir dari tanah, dari rumahnya, masih terpisah sama orang tua atau suami istri, masih bisa ketemu kemungkinan. Yang paling sedih mereka gak bisa ketemu Tuhan. Karena dulu kalau mau ketemu Tuhan mereka harus pergi ke gereja, ke bait suci yang adanya di Yerusalem. Di luar itu saudara gak bisa ketemu Tuhan. Kecuali secara khusus Tuhan datang ke orang gitu ya dan menyampaikan. Tetapi hari-hari raya mereka harus datang ke Yerusalem. Makanya begitu Yerusalem hancur, mereka hancur semua. Kenapa mereka sampai dihukum? Karena mereka memilih untuk dihukum. Ini perlu belajar. Tuhan tidak pernah menghukum, biar saudara tahu nih. Wih, pendeta ngaur nih. Tidak. Hukuman jatuh kepada kita karena kita memilih untuk dihukum, kan begitu. Ini ada buah. Kalau lu gak makan, lu aman. Lu makan, lu gak aman. Dia memilih makan, makanya dia tidak aman. Kan begitu. Jadi hukuman itu adalah pilihan kita. Kan saudara mau buka usaha, tanya Pak Gembala. Percuma didoain juga, gak ada gunanya. Kalau memang saudara gak dipanggil untuk usaha itu. Lu panggil 1000 pendeta juga tetap aja bubar. Lalu kita kepahitan. Gue udah didoain, kenapa gue cuma jualan rujak aja gak laku. Orang tuh cuma jualan apa tuh ya yang digoreng kecil-kecil aja kok bisa laku. Iya, Tuhan memang menghukum. Enggak, waktu mau usaha suami udah ngomong, "Ma gak usah jualan bakmi." Atau anak bilang, "Udah gak usah jualan bakmi." Masih aja ngotot. Bakmi bikinan gue enak, sekarang jualan bakmi bukan soal enak. Soal berani bayar TikToker gak? Gitu ya enggak ya. Asin-asin dikit gak penting. Yang penting udah 2000 orang datang gara-gara korban iklan. Jadi jago gak jaminan nih sekarang saudara ya. Nah bangsa ini hancur karena memilih mencintai juga Tuhan yang lain ya. Yang belum nikah saya kasih tahu. Kadang-kadang yang udah nikah juga mesti ngerti tentang Tuhan. Saya kan udah pernah bilang Tuhan itu tidak satu di dunia ini. Tuhan itu ada banyak. Orang Kristen punya Tuhan, identitasnya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dalam huruf matinya YHWH, orang biasa menyebutnya Elohim, itu Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhannya yang gak Kristen kan dia juga gak percaya Tuhan kita, dia juga punya Tuhan kan gitu. Supaya saudara tahu nih anak-anak muda khususnya yang mau nikah, dia bilang, Tuhan kan sama aja. Nih saya sedang menghadapi kekacauan. Dia pemberkatan di gereja, besoknya dia akad nikah. Yang penting dia bersatu. Tuhan kan sama aja, cuma kita salah sembayangnya. Itu kacau loh saudara. Kalau dia bilang Tuhan itu satu, mau sama Tuhan lu sama gua, percaya Yesus enggak? Enggak, berarti Tuhan lu lain kan gitu. Kita ini gak bisa kompromi mengenai Tuhan. Tuhan saya satu, dan Tuhan saya udah datang ke bumi, namanya Yesus Kristus. Kalau lu bilang, dia bukan Tuhan, berarti Tuhan lu lain sama gua. Kan ada orang yang nyembah Tuhan pohon gede. Ya kan ada orang yang menganggap gunung itu Tuhan. Terus dia bilang, wah Pak Pendeta egois. Ya kita buktiin aja nanti kalau kita mati Tuhan siapa yang paling benar kan daripada kita ribut. Tapi saya meyakini Tuhan saya benar karena Tuhan saya ngajarin yang gak wajar di dunia ini. Tahu gak yang wajar di dunia? Kalau orang jahat kita jahat. Tuhan saya gak wajar ngajarinnya. Orang jahat lu mesti baik. Nah gue pilih nih yang antik begini kan begitu.
Betul nggak? Tuhan saya ngajarin kalau orang memukul kamu, kamu doain. Tapi kalau Tuhan yang lain bilang orang mukul kamu kau balas bunuh, ya itu nggak ada yang lebih. Makanya dia bilang kalau kau baik sama orang baik, apa lebihnya? Orang jahat juga melakukan itu. Jadi ini penting. Nah, bangsa Israel menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi satu sisi dia juga menyembah Allahnya bangsa Edom, bangsa Mesir, bangsa Persia. Ada yang nama Tuhannya Dagon. Ada Tuhan yang namanya Baal, ya dibedain di Alkitab. Tuhan mereka T-nya kecil, Tuhan kita gede. Ya dong, kan gue orang Kristen. Karena Tuhan kita di kitab mereka juga ditulisnya huruf kecil. Gitu. Nah, ketika mereka memilih membagi cinta banyak sama orang, mereka terimalah hukuman itu. Mereka dibuang, saudara, tahun 500-an sebelum Masehi. Kenapa kok Tuhannya Abraham tidak tolong? Ya kagak mau. Kalau saya percaya contoh misalkan ini juru selamat. Lalu saya mempercayakan juga ini. Ya dia gak mau ikut campur. Karena Tuhan yang lain itu ada bayar maharnya. Ada bayar kalau dulu tuh orang nyembah apa kan dia harus bayar apa namanya. Apa itu kalau setiap tahun. Kalau setiap tahun lo mesti bawa sesembahan gitu kan. Apalah itu namanya. Sesajen. Tuhan kita juga minta sesajennya apa? Lo datanglah beribadah pada hari Paskah. Ya sama aja. Tapi Tuhan dia kan gak tanggung-tanggung. Minta anak bayi. Saudara baca aja. Ya kan? Supaya bangsa ini subur. Anak bayinya ditaruh disembah. Cerak potong. Tuhan kita gak pernah minta begitu. Tuhan kita cuma minta sajennya apa? Lo lakukan yang baik. Lo mengampuni. Lo datang ke gereja. Memberi diakonia. Itu. Seserahan kita tuh itu. Bahkan lebih lagi dikatakan dalam Roma pasal 12. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini diawali dengan cerita bangsa Israel. Nah ketika mereka lagi ruwet. Ya Tuhan kita nih. Tuhan yang saya maksud Tuhan kita. Tetap Tuhan kita yang konsisten. Dia jatuh cinta sama manusia itu bucin saudara. Tuhan kita ini gak masuk akal jatuh cinta. Ini suami istri bisa berantem nih nanti. Bisa juga kemungkinan bubar. Kalau tidak melibatkan Tuhan, betul kan? Tapi Tuhan kita ketika kita selingkuh dengan Tuhan yang lain. Dia tetap jatuh cinta. Cuman dia tunggu kapan lu balik. Makanya dia berdiri di depan pintu. Wahyu pasal 3:20. Aku berdiri di muka pintu. Kalau ku ketok, kau dengar, kau buka. Ayo masuk, pacaran lagi kita gitu loh. Tapi jangan hianati cintaku padamu. Karena Tuhan bilang takkan berubah walau ditelan waktu. Hanya dia yang menyatakan cintanya sampai mati. Itu namanya Yesus. Coba saudara cek. Udah kita badung, jahat, dinasehatin gak ngerti. Akhirnya dia turun tuh dari surga. Karena memang yang atas harus turun ke bawah untuk bawa ke atas. Gak ada orang dari bawah bisa bawa ke atas. Betul ya, kalau saudara ngomong sama orang yang on, gak nyampe otaknya. Saudara mesti ngerti kan, ya udahlah ngertiin aja. Kita ngertiin ya. Kenapa dipaksa juga dia gak ngerti-ngerti juga. Jam 7:05. Kalau ini kan jam 6, ini 7:05. Gak bisa. Nah oleh karena itu Tuhan menawarkan. Seperti nawarin jasa, nawarin cinta. Itu disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca. 1, 2, 3. Mantep banget nih layar. Perhatiin baik-baik ya. Waktu mereka udah kucar kacir, udah berantakan. Kalau saudara baca kitab ini, Tuhan itu masih datang loh, masih menawarkan cintanya gitu. Kalau lu berbalik dari jalan yang salah, lu bertobat seperti janji saya kepada Salomo. Waktu bait suci jadi, Tuhan bilang ini, kalau kau punya masalah, kau dari Yerusalem berbalik dari jalan yang salah, bertobat aku datang. Jadi Tuhan ini seperti memberikan proposal lagi. Kalian kan hatinya luka. Kalau kalian mau pulih, nih saya mau kasih hati yang baru. Kalau kalian mau bertobat, saya kasih batin yang baru. Supaya you gak keras hati. Bayangin bangsa Israel tuh keras hati sama kayak kita. Kita ini kalau gak ada duit, tuh cinta Tuhan, ada duit libur. Ya enggak? Mau tahu ciri orang yang benar-benar sombong ketika dia sudah punya semuanya?
Dulu lu susah datang terus ke Enggano. Nggak punya duit, datang aja terus gereja. Mau cari-cari makan gratis lumayan lah ke gereja lain. Kalau perlu ongkos, udah sulit banget hidupnya. Tiba-tiba mungkin anaknya kawin sama anak orang kaya yang punya apartemen regata 10 unit gitu kan. Berubah anaknya, tiba-tiba Bu Gembala WA, misalkan namanya siapa, Heni. Hen, lu nggak ibadah? Ya Bu, saya mau ke Singapura nemenin cucu, mendadak. Dulu ke Cibubur aja nggak pernah. Ya enggak, pulang kampung ke Pontianak itu juga gara-gara ada yang meninggal, bukan karena punya duit. Terus dia bilang, karena hari ini kamu tugas, Hen. Ya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa deh Bu, nanti ada berapa ya kira-kira jemaat ya? Ya 30, ntar saya kirimin nasi kotak deh ayam geprek. Itu orang sombong loh, bukannya pelayanan tuh. Dulu lu susah datang cepet banget, jam 1 ibadah 12 kurang seperempat dia datang. Begitu berubah orang. Saya harap ketika kita nanti mengalami pemulihan dalam segala hal, tetaplah setia beribadah. Tetaplah jadi orang yang menunjukkan bahwa hatinya itu adalah hati kepada Tuhan. Dia tawarin kepada bangsa Israel. Kalau lu mau ayo. Nah oleh karena itu hari ini Tuhan juga tawarkan kepada saya dan saya bagikan kepada saudara. Apapun persoalan saudara, kadang-kadang kita sebenarnya sedang ada dalam pembuangan. Israel benar dibuang secara fisik. Saudara ada di gereja, saudara ikut arisan, ada dengan keluarga. Tapi sebetulnya kita sedang kehilangan, kita sedang ada di pembuangan. Kan ada orang di gereja tapi tetap musuhan. Itu orang paling jahat di dunia ini. Semoga ini nggak ada nih. Udah orangnya cuma 20, jahat lagi, tega banget loh. Ya saudara saya kasih tahu, saya kan agak-agak miris. Kalau khotbah sekarang tanya, emang lu yakin masuk surga? Yakin, masih musuhin orang nggak? Kalau masih pasti neraka, nggak usah tunggu pengadilan. Karena di surga itu nggak ada orang yang seperti itu. Wah Pak Pendeta menghakimi, gua aja berjuang, enak aja. Saya berjuang loh, 25 tahun saya, khotbah aja kerjaan saya. Saya masih mikir, Tuhan kalau gue mati gue masuk surga nggak ya? Karena saya takut di saat nyawa dicabut kita tidak setia. Makanya kan ada lagu, kau dapati aku tetap setia. Bukan sempurna, tetapi mencintai Tuhan itu nggak pernah luntur. Jatuh itu biasa Bapak Ibu. Berantem itu biasa, tapi bukan berarti saya izinin untuk terus berantem. Karena orang yang di dalam Tuhan sedikit demi sedikit berkurang dong. Tukang marah berkurang dikit-dikit jadi nggak marah. Pelit dikit-dikit jadi nggak pelit. Ya kan, gila belanja dikit-dikit lama-lama biasa-biasa. Bersyukur sama kebaikan Tuhan. Kan itu, kalau kita mati dalam keadaan itu saya yakin banget kita masuk surga. Kenapa? Karena kita mati di dalam kesetiaan. Tapi kalau mati di meja karaoke sambil joget, mengaku bujangan mati. Wah berat saudara-saudara, nekat yang nyata. Makanya kita perlu belajar hari ini tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya kan, agar mengalami pemulihan hati di dalam sisa hidup. Yang pertama, saya dapati yuk kita baca. Kalau saya bilang kita baca keras-keras Bu. Saya yakin nih nanti kalau di rumah ibu gak baca, makanya sekarang baca. Udah jam 1 siang berkorban datang ibadah gak baca ayat rugi. Yuk baca, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tahan. Kalau Yesus hidup di dalam kita, maka yang bergerak adalah Yesus. Ini dia mengerti apa dia bingung nih. Kalau yang hidup Yesus, maka gaya hidupnya seperti Yesus dong. Ya, ini ayat kan bukan sekedar dibaca, karena tema hari ini kita harus pulih nih. Lanjut, dan hidupku yang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang pertama ketika kita mau mengalami pemulihan, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Saudara akan bilang gini, gue juga udah tahu Pak Pendeta. Benar memang saudara tahu, tapi kan gak ngelakuin, ini yang sulit. Jangan saudara pikir saya sudah 100% juga kudus, enggak. Saya juga berjuang Bapak Ibu. Hari ini saudara baik-baik aja, saya gak tahu di jalan ada orang. Ya tukang bajai lah nyerempet mobil, bisa gak kita gak marah? Mobil gak jadi Tuhan buat hidup kita, sampai maki-maki orang, waduh. Kalau bilang katanya mobil Tuhan, tapi mobilnya keserempet ya biar aja Tuhan yang marah. Kan gak juga ternyata. Oleh karena itu yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayai kepadanya maka ia bertindak.
Kesulitan kita mengalami pemulihan karena kita nggak sungguh-sungguh membiarkan Tuhan bertindak. Nah, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya berarti dia melakukan penyerahan secara total dalam hidupnya. Lalu bukan saja penyerahan total, membiarkan dirinya dikendalikan. Dan yang paling saya percaya saudara harus amini ini, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka dia rombak cita-cita saudara. Saya nggak tahu apakah Pak Riki dulu cita-cita jadi gembala. Rasanya enggak. Kalau dari SD, apa mau menjadi pemain bola kali, mau jadi insinyur. Jadi orang yang benar-benar, bahkan yang udah tua sekalipun kayak kita nih umur 50-60. Dulu cita-cita pokoknya cucu gue begini. Begitu bertobat bisa berubah loh. Kacau jalan hidup gue. Gue dulu pengennya begini, kenapa gue jadi begini ya. Tapi kan kalau orang menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan itu pasti pelihara. Karena tadi ayat yang kita baca, hidup yang kuhidupi ini adalah hidup Kristus, maka pasti selalu ada jalan. Saya senang sekali dengan ayat ini, mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini dikatakan Yesaya untuk bersyukur. Kalau saudara baca kitab Yesaya, kalau udah di pasal 64 itu terakhir berarti sudah pemulihan. Dan waktu masuk fase pemulihan, akhirnya bangsa itu bilang gini, pakai bahasa Jakarta, ya gue cuma tanah liat dah. Terserah lu lah mau ngapain gue. Memang itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi seseorang kalau mau mengalami pemulihan, berserah bukan berarti kita menyerah. Melainkan kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup. Jadi ini yang pertama saudara. Orang yang mau mengalami pemulihan, menyerahkan diri. Bukan sekedar tahu Bapak Ibu, mari masing-masing kita mengintrospeksi diri kita. Ciri-ciri orang yang menyerahkan diri, dia tidak akan lewat dalam sehari pun tidak baca Alkitab. Sesibuk apapun malam mau tidur, gue belum baca Alkitab ya. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau nggak baca Alkitab bukan sesuatu hal yang penting. Ya sorry lah, ya udah Kristen rame-rame aja di gereja daripada nggak ke gereja. Karena sekarang udah saatnya Kristen ini harus benar-benar membiarkan dirinya dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Tadi pagi saya khotbah karena gereja kan jelang pencurahan Roh Kudus. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan nyata di dunia kerja kan lihat. Sepertinya 99,9% Roh Kudus sudah gak berfungsi di orang Kristen. Hanya tinggal 0,1 dan semoga 0,1-nya itu kita semua sudah. Lihat orang Kristen gereja, nyumbang, ikut retreat, ikut camp, ketangkep juga sama KPK tuh. Apa ada Roh Kudus begitu? Mau dia ibadah di pala dijulek-julekin gak ada. Atau ada tetapi tidak menjadi partner. Hidup ini kan ada dua roh dalam orang Kristen. Orang gak Kristen ada roh Tuhan loh. Manusia hidup oleh roh, jiwa dan tubuh. Manusia pertama hidup tuh dihembuskan nafas Tuhan. Jadi semua manusia tuh berlaku. Makanya ada orang baik. Yin and yang apa. Ada orang di luar Kristen baik kan. Tapi karena roh bawaan lahir yang sudah dosa turunan tidak tahan. Orang dunia lakukan hal yang baik pasti minta balik, minta bayar. Gue kan udah baik sama lu masih aja. Nah itu. Tapi orang yang saya bilang roh kedua adalah ketika dia menerima Kristus, maka ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Roh yang lemah ini menjadi kuat. Saya selalu bilang dalam sebulan ini nih, kayak ilham dari Tuhan. Kalau hidup ini perusahaan, maka ownernya Yesus, saudara direkturnya. Direktur itu mengerjakan apa pemodal mau. Waktu kita mentok anggarannya susah, kita mesti lapor sama pemodal. Waktu saya mau bikin gereja karena ini tugas, mentok gak ada gedung, lapor gue gak ada gedung Tuhan. Bukan sama orang kan lapornya, karena sama orang diomongin. Saya perlu TV buat nonton ini, gimana? Owner, kebaktian, mintanya kan sama Tuhan. Karena Alkitab bilang saudara dan saya adalah kawan sekerja. Jadi keunggulan orang Kristen, kenapa dia memberi tidak harap kembali, mengapa dia dipukul tetap berdoa. Karena perintah pemilik itu yang ada di dalam hidup ini memampukan kita untuk mengampuni.
Sakit memang mengampuni. Tetapi itu pokoknya menjadi Kristen paketnya bukan pilihan. Paketnya harus mengampuni. Jadi Bapak Ibu kalau pulang masih sama besan gak cocok gak apa-apa. Tapi jangan musuhan. Kalau gak cocok itu biasa dalam hidup itu. Gak bisa semua orang sama lah. Tapi jangan musuhan. Kalau musuhan selesai sudah. Lebih gila lagi bisa ada loh. WL 3 singer, gak ngomongan tapi melayani bareng. Gue gak mau lo di jadwal sama dia. Karena gue kan udah gak ngomongan sama dia. Tapi udahlah. Yang penting lo jalanin tugas. Ini yang paling bahaya. Penerima tamu di sana gak ngomongan sama pembuat jadwal. Ada kan yang begitu-begitu saudara. Bisa satu ibadah. Dengar firman sama, nyanyinya sama, keluarnya hasilnya lain. Lebih jahat lagi nih Pak Gembala orang Kristen. Saya berharap di sini jangan nih. Kita mulai dari 30 semuanya clear. Supaya nanti tambah 50 yang 30 jadi contoh. Ada orang Kristen tega loh. Perjamuan makan tubuh dan darah Yesus masih benci orang. Itu gimana nyelesaiinnya ya saudara. Bingung loh saudara. Inilah tubuhku, inilah darah. Yang mengampuni, yang menyucikan, yang menyembuhkan. Tapi pulang. Lu lihat gak tadi muka dia? Gue kagak demen banget tau gak. Waktu gue angkat roti kayaknya dia ngeliat gue kayak gimana banget sih. Itu gimana ya kayak gini. Lu lihat gak WL-nya tadi nyanyi kayak begitu. Singernya juga males. Gue bingung loh. Makanya kenapa sih Pak Riki jadwal-jadwal kayak dia. Gue gak demen sama dia. Lu yang gak demen kenapa lu rusakin 50 orang. Kan gereja rusak di situ kan. 2-3 orang gak demen. Yang 300-400 jadi kehilangan kedemenan gitu. Ya karena yang 2 mungkin dia itu penyumbang terbesar. Jadi kalau penyumbang terbesar gak boleh tersinggung. Kalau penyumbang kecil lo pergi aja, gue gak usah pikirin. Tapi minum dan makan tubuh darah Kristus. Bahaya. Sorry jangan marah ya, saya juga gak lagi marah. Saya pengen lempeng hidup ini. Bisa lo orang makan perjamuan. Ada gereja yang tiap minggu kan perjamuan. Saya bilang gila lo tapi masih musuhan sama kokoh lo sendiri. Gimana otaknya gak dipakai gitu. Karena teologianya tipis, gak ngerti. Karena ke gereja itu cuma yang penting hari Minggu gereja. Makanya saudara, mumpung nih deket nih. Ngobrol-ngobrol lah sama gembala, sama ibu, sama staf pastoral. Akrab aja udah. Gak perlu 5.000 orang, gak penting. 100 orang aja udah susah tuh Pak. Betul Pak, 100 aja jaganya. Ini yang begini aja kalau waktunya bareng aja sakit. Pusing gembala. Jam 2 sini sakit. Baru mau jalan 2/4 dia sakit lagi. Waduh, ya deh nanti sejam kemudian. Wah keburu mati Pak, ke saya aja dulu. Waduh, itu gak gampang saudara. Bagaimana kalau 1.200 orang? Ya kan giliran si kaya baru bersin kunjungan. Doa. Si miskin cuma ditelepon aja. Ci banyak minum air putih ya. Memang kacau gimana mau pulih. Bukannya si miskin yang perlu dipulihkan. Kalau kaya kan biar dia hancur juga dia masih enak kaya. Udah miskin, gak dikunjungin, gak dilihat, bunuh diri. Enggak bunuh diri udah mujizat. Oleh karena itu yuk kita serahkan diri sungguh-sungguh. Berani bicara seperti Yesaya sampaikan. Jemaat lalu bilang kepada Tuhan, aku ini cuma tanah. Terserah Tuhan buat apa. Jadi hari ini saudara kita pulang dari tempat sini pulih. Kita berdamai. Damai sama diri sendiri. Ya kenapa? Karena kita udah didamain sama Tuhan. Kalau udah sama diri sendiri damai, kesananya tuh gampang saudara. Kalau saya udah damai, diri sendiri, saya lihat dia, saya gak akan marah. Kenapa? Karena gue tenang. Tapi kalau saya gak damai, saya lihat dia, ini orang ngapain sih? Gitu. Makanya banyak orang Kristen ini, hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan orang. Contoh, kayaknya saya udah contohin ya. Ini kan suami istri nih, bapak nih paling mesra sedunia nih. Besok, nih yang paling kanan menikah, belum nikah kan? Ya, ini yang kanan nikah Pak. Diundang nih segini, pemberkatan sama pendeta. Ibu pakai baju brokat coklat. Besok nih datang, apa kabar Ci? Bulan depan sebelahnya nikah. Di sini lagi. Pakai baju yang sama enggak? Kagak lu sampai mati bangkit lagi. Kagak bakal mau. Kenapa? Apa kata orang? Kesian ya orang hidup kayak gitu. Padahal dia pakai baju coklat lagi, emang apa urusannya coba sama lo yang comel-comel? Apa urusannya? Nggak ada, karena dia belum menang atas diri sendiri. Bulan berikutnya, si WL nikah. Pakai coklat lagi. Nggak datang Bu, nggak deh.
Nggak enak Ci, gue gak ada baju. Bajunya selemari loh. Bisa ngomong gak ada baju. Saya sedang mau sembuhin nih kepala manusia Kristen. Bahwa kalau ibu bawa pakai baju coklat terus setahun orang kawinan. Tidak ada yang dirugikan. Ya kan? Emang lu aja mulutnya pada rese. Pokoknya Bu kepake aja coklat terus. Dia ngoceh, lu di dimsum aja terus makan. Kalau perlu 9:30 plastik bungkus. Ntar yang ngomongin datang, bungkus dong, udah habis dibawa yang baju coklat. Iya, iya berarti ada rezeki kan, ada berkat. Oh sana sibuk, betul nggak Pak? Kan repot kita nih kalau hidup. Sama aja suami juga apa gini, Pak pakai baju itu melulu, kotak-kotak melulu. Apa kata orang? Kok apa kata orang? Mungkin saya lebih jahat lagi menurut anak-anak muda. Bayangin nggak? Begitu dia menikah, ibu ke salon kan? Ke salon Bu pasti, rapi. Ke gereja ke salon nggak? Kagak. Karena kalau ke gereja berantakan, dibilang orang, kok lu berantakan banget sih? Lu jangan hakimin gue deh, Tuhan lihat hati. Nah lu, pas kawinan dia, kok lu berantakan banget lu? Iya, ntar jelek, ntar dia lihat gue jelek. Orang lebih berharga kayaknya dihargai dilihat orang kan? Jangan marah saudara. Mulai hari ini ke gereja rapi, bukan mahal. Saya nggak tahu lah, pokoknya saya tidak pernah setuju. Saya kalau gereja yang gede, pakaian kayak begitu, pemimpin pujian kayak begitu, celana robek-robek, nggak ada. Buat saya sampai mati nggak akan pernah mau setuju dengan seperti itu. Orang bilang Pak Pendeta kalau nggak gitu gereja nggak rame. Ya Yesus lo kalah dong sama perubahan zaman. Yesus tetap Yesus bos. Ibadah tetap ibadah. Lu di luar dari sini lu mau pakai bikini urusan lu. Tapi bagaimana kita menghargai Tuhan. Ketemu Tuhan itu loh. Bukannya gak boleh pakai jeans ya jangan pakai yang robek dong. Bukannya gak boleh pakai rok ya jangan kurang bahan dong. Pakai rok segini. Gue pendeta di depan. Gue liatin terus pasti paha lu. Makanya jangan dong begitu. Kan begitu. Pasti saya udah punya pengalaman. Saya bilang lu pindah deh. Kenapa udah ngaco lah. Gue ngomongin ke situ terus. Tuh di Pademangan tuh kalau gak percaya. Tenglangnya kan putih-putih cakep-cakep. Besoknya datang yang tua duduk depan. Bu tali rafia banyak sini biru-biru. Kalau varises juga jangan depan Bu gitu. Maksud saya ayo dong. Jangan juga jadi sandungan di tempat ibadah. Saya gak tahu kalau saudara bilang wah saya kuno. Saya pernah khotbah begitu gak diundang lagi Pak. Gak bener Pak. Dia bilang gak bisa kita kayak seperti ini. Kalau nyanyi gelap, iya kan? Ini kan sering nih WL kemana-mana. Nyanyi gelap. Gue bilang bapak-bapak kemana-mana tuh matanya. Gue bilang. Terang aja kenapa sih? Saya dari kecil di gereja. Ya bapak kan dari kecil kan ini ibu gereja. Dulu gak ada gelap kan terang aja orang ibadah. Nyanyi sekarang enggak loh gelap. Begitu pendetanya berdoa. Dalam nama Yesus kami mulai tuh terang semua. Amin. Terang. Ntar mulai lagi gelap. Apaan sih gitu. Iya kan? Saya kalau lagi mau di gereja gitu, bro gak usah singgung-singgung gitu. Iya enggak, cuman gue mau nanya sama gembala. Apaan sih itu gitu. Maksudnya ada makna teologis gak gelap-gelap itu? Enggak ada kan? Ada lagi udah tua, udah bawa tanah, mau mati. Datang ke gereja yang isinya anak muda 1.000 orang. Mau ngapain tuh buaya darat? Dia datang mau ngapain? Enggak gue mau lihat berkembang. Lu gatel lu. Ya isinya kan ada gereja kan yang umur-umur kamu gini. Ngapain lu tua sendiri ada di situ? Ya kan udah gak masuk akal. Enggak gue mau survei aja. Pali lu benjut. Mau survei jadi saudara ayolah. Nih gereja nih terang nih bukan puji-puji ya. Ya gue lihat dong muka lu gue ngomong. Lu lihat muka gue enak. Ini gak gelap kita bingung. Dia tidur apa dia apa kita gak ngerti. Pas dia terang amin. Wah. Jadi saya percaya Pak Riki kalau gereja ini 500 orang gak perlu gelap-gelap. Terang aja. Karena gelap itu tempatnya si setan. Terang itu tempatnya Tuhan, ya kan? Iblis bapak segala kegelapan. Jadi yang pertama ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, lihat. Wah, baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan semua yang telah kukatakan. Dulu Yesus itu bentuknya tubuh. Kalau dia ada di GPIA Iktus, dia nggak ada di GPIA Dutamas, nggak ada. Makanya Yesus kemana orang ikut, gitu. Sekarang Yesus ada di Dutamas, ada di Pantai Mutiara,
ada di Bekasi, ada di mana-mana. Kenapa? Karena Yesus ada di hidup setiap orang percaya. Dan dia nggak perlu lagi ngomong sama saudara mengenai apa yang dia omongin di masa itu. Kenapa? Karena yang diomongi satu udah tertulis dalam Alkitab. Kedua, dia akan selalu mengingatkan kalau owner itu punya hubungan baik sama direktur. Bagaimana saudara kerja di perusahaan sama direktur nggak pernah ngomong, programnya kita nggak tahu, kesulitan kita dia nggak tahu. Nah kalau saat teduh bagus, doa bagus, si pemilik juga tahu kebutuhan yang dia perlukan. Makanya dalam khotbah di bukit dia bilang, Bapakmu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Itu kalau hubungannya baik, kita tahu bahwa Tuhan sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita setiap hari datang ke gereja, ngeluh, saya nggak tahu, mungkin saya berbeda, tapi jangan bilang saya sesat. Saya nggak suka Pak Gembala, orang ke gereja datang cuma nangis lapor Gembala, saya nggak suka. Lu kalau mau lapor hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja. Karena hari Minggu ini adalah celebrate, hari sukacita, hari orang gembira ketemu Tuhan. Bahkan satu sama lain bercerita bagaimana menyelesaikan persoalan Senin sampai Sabtu. Bukannya datang, Pak doain dong Pak kayaknya gue sial melulu. Wah harusnya datang, Pak gue sial Senin sampai Kamis. Jumat Tuhan jawab, Sabtu saya dipulihkan, hari Minggu kesaksian. Gitu. Tapi banyak orang ke gereja, dia pikir dapat jawaban hari Minggu. Hari Minggu ini pemazmur bilang begini, aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari pergi ke rumah Tuhan. Jadi harusnya masing-masing nih bawa cerita seminggu ini jatuh bangun tetapi ada kemenangan. Makanya saya datang ke gereja. Gitu, kalau saya punya pola konsep berpikir gitu. Ngadunya itu karena fungsi gembala kan tempat melapor di hari Senin. Pak saya tadi bisnis, ada pesan ember 12.000 gak dibayar. Nah didoain. Coba datang Bu hari Selasa, Rebo, coba jangan marah. Ketemu, Sabtu lunas Pak, Minggu cerita enak gitu loh saudara. Harusnya saya sukanya seperti itu. Tapi coba saudara pikirkan, mulai Senin, Selasa, Rabu itulah perjuangan hidup. Dan mulailah libatkan Tuhan. Karena hari ini semua orang baik, hari Minggu semua orang baik loh. Nyanyi, lompat, kayak utangnya lupa semua. Senin ditelepon lagi, Salam Pak yang cicilan motor udah 3 bulan nih. Nah itu. Baru Tuhan nih bagaimana ya? Besok Rabu berantem laki bini. Keseruan 1 minggu itulah diceritakan di hari Minggu. Keren saudara. Kalau nggak selesai pun diceritakan bahwa gini, saya nggak putus asa. Karena saya percaya masih ada hari esok untuk saya bisa selesaikan bersama Tuhan. Itu baru keren dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Biarin dia berkarya dalam hidup ini. Saya orang yang senang dengan masalah yang besar karena disitulah kita menunjukkan bahwa saya itu jalan sama Tuhan gitu. Saudara kita harus seperti itu. Nggak ada tuh cinta Yesus, saya lempeng-lempeng aja, bohong. Saya bisnis lancar aja, saya ketemu pejabat lancar aja. Ya karena Tuhan baik, bohong. Yesus bilang dunia membenci kamu, sebelum dia membenci kamu, dia membenci aku dulu. Oleh karena itu jangan takut, aku memberikan kau damai sejahtera. Jangan takut dan gentar. Bahkan dibilang lagi, damai sejahtera yang kuberikan melampaui segala akal. Jadi orang Kristen tuh harus mengalami yang namanya pemulihan. Ketika menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, biarin juga Roh Kudus berkarya dalam hidup ini. Ya, berkarya itu bukan didoain kelojotan-kelojotan. Saya bukan yang kayak begitu. Tadi pagi saya bilang, kalau orang mau menunjukkan hidupnya ada Roh Kudus, bukan di gereja tetapi di kehidupan sehari-hari. Kalau di gereja udahlah. Karena kan saya bilang hari Minggu ini hari sukacita. Jangan ada yang cemberut, ketawa, habis ini makan. Tambah kuahnya dulu, soalnya takut yang lain belum dapat mie-nya. Kuahnya aja dulu banyakin. Kenyang pakai kuah juga bagus, karena orang lebih butuh air daripada makanan berat. Ya kan, lapar bisa ditahan, dehidrasi mati. Ya kan. Nah, terima roh yang baru yang saya bilang itu. Menjadi fondasi yang kuat. Nggak cukup cuman roh yang dibawa dari rahim ibu kita. Nggak cukup. Karena orang yang udah ibadah aja, maaf ya. Pendeta yang puluhan tahun aja selingkuh. Kurang apa dia sama roh Tuhan? Begitu lengah, setan tuh jago loh. Lu dibiarin aja, begitu lengah sedikit aja, cus dia masuk, selesai permainan. 30 tahun pelayanan bubar hanya dalam berapa menit. Terus memulihkannya sama Tuhan itu juga beberapa menit, sama orang mati lu.
Wih Pak Riki itu tak hebat lu pakai Tuhan. Tapi lu tahu nggak? Tuh manusia tuh. Setan semua soalnya di gereja itu. Kan kita lagi kebaktian, dia masuk. Dia gereja tuh nggak tahu malu ya. Padahal dia sama Tuhan udah selesai. Ternyata sama manusia itu lama selesainya. Makanya jangan bikin kekacauan dalam hidup Kristen saudara. Kalau orang cuman bilang, itu kan Pak Rio kayak gini, Pak Riki kayak gitu. Saya mah tutup mata. Selama saya nggak melakukan gitu kan. Itu lo sirik aja sama gua. Tapi kalau udah ketangkep basah, nyuri, wanita. Nah pusing lo ngerapihinnya. Susah. Kalau soal saya nggak suka sama dia ngomongnya gitu. Itu relatif. Di tempat ini juga ada yang gak suka sama saya. Tapi kan ada juga yang suka, itu relatif. Tapi kalau saya mencuri uang Pak Riki, itu udah semua sama. Maling dia, ngapain Pak Riki diundang lagi. Dia udah tobat, lo udah pemulihan. Wih tetap aja hati-hati, kalau penyembahan hati-hati lo, jangan tutup mata. Karena dosa di dunia ini harus dibayar di dunia. Makanya Daud sampai mati menderita. Tapi kenapa Tuhan menghargai dia? Di tengah penderitaan-penderitaan dia menjadi penyembah yang luar biasa. Dia begini, gue gak mau tahu dah lo mau ngomong apa, gue jahat, gue bunuh Uria terserah. Yang penting gue sama Tuhan jaga terus sampai tetes darah terakhir. Itu, tapi kalau bisa jangan kayak Daud. Makanya tiap hari sibuk, jangan main keloteng. Nanti tetangga mandi lo ngintip. Kacau saudara-saudara, bisa ribet bangsa ini. Biarkan diri kita dipugar. Kita kadang-kadang cuman mau diservis. Mobil rusak benar. Pak, ini kayaknya perlu diservis. Tapi ada yang bilang, Pak udah gak bisa diservis. Mesti beli yang baru. Tuhan juga kadang-kadang seperti itu. Gak bisa Pak Riki, gak bisa diservis nih. Ini yang kayak gini nih mesti dibubarin, ganti yang baru. Kan begitu. Ya dong, ada kan, oh gigi masih bisa dibetulin. Nih diakalin, tapi kali ini gak bisa Pak, mesti dicabut. Soalnya udah kacau nih Pak. Nah Tuhan itu juga mau seperti itu. Ya oke lah mengampuni. Masih bisa lah diservis, banyak doa ya. Tapi kalau udah pahit, akar pahit tuh gak bisa. Kata Tuhan gak bisa nih, cukup dengan doa. Datang lu mesti cabut akarnya, buang, hidup baru. Nah, kita kadang-kadang gak mau tuh masuk dalam program pemugaran. Gak mau. Penyembahan jago, semua jago. Tapi yang namanya benci dulu, waduh. Saya dulu waktu mau menikah Pak, mertua saya tuh sampai usir saya. Saya pergi, sekarang saya udah begini, diberkati, anak-anak lulus sekolah di luar negeri. Sekarang baik-baikin saya tuh. Jahat loh orang kayak gitu. Kalau Kristen ya, tuh jahat. Kalau gak Kristen sih gak tahu dah. Ya kan, jahat loh kalau udah tahu Tuhan. Menurut saya saudara udah tahu kebenaran nih. Dengan bicara ini saya sampaikan kebenaran. Saudara masih jahat kalau masih seperti itu. Saya belajar loh untuk gak jahat. Walaupun kadang juga saya sama istri saya bilang, ini orang emang gak tahu diri ya, gila fitnah ya. Cuma berdua suami istri. Ya udahlah kita doain aja lah. Gak perlu juga saya teriak-teriak di kamar. Cuman doain aja Tuhan supaya saya gak perlulah dia. Supaya saya bisa mengatasi persoalan. Saudara dunia ini gak bisa diajak damai saudara. Kalau mau damai saudara ikut dunia. Gak bisa makanya. Jangan berpikir dunia gak kejam. Jahat, kejam banget. Ya kan, sama seperti saudara di laut, ya gelombang datang terus. Lu mau doa sampai pagi sore, gelombang datang. Terus bagaimana caranya ke tengah? Ya belajar dong mengatasi gelombang itu. Ya kita selama masih hidup, bagaimana kita mengatasi dunia ini? Biarkan Roh Kudus memugar saudara. Supaya tahu jalan-jalan yang terbaru. Kita baca lagi saudara, tenang bentar lagi habis. Tapi tolong panitia makan jangan keluar sebelum doa berkat. Nggak dapat apa-apa lu. Ya karena banyak kayak begitu kan. Baktian di rumah baru amin. Kolektor jalan yang punya rumah ke dapur. Panasin sop. Tuh masuk neraka tuh. Gak terima berkat. Khotbah kan siaran. Berkat yang penting. Gembala nih. Tuhan memberkatimu. Pulanglah. Terima berkat itu. Banyak orang anggap enteng di situ. Gereja besar lihat loh. Abis khotbah kasih kolektor kayak gembel aja. Tuhan kita kayak gembel tahu nggak? Gembel nih. Saya kata-katanya nggak usah miskin. Begitu abis amin. Mari kita berikan terbaik. Dia kasih dia pulang loh. Itu yang kayak begitu gimana gitu loh saudara. Saya puji Tuhan dari kecil sampai tua gak pernah saya lakukan itu. Walaupun saya dulu tobatnya bercanda-bercanda. Karena saya kecil kan di gereja tua. Gereja tua itu lebih datang gak telat. Pulang benar-benar terima berkat. Ini nih gereja-gereja kayak kita ini kadang-kadang so asik. Kok gereja celana pendek. Hebat loh saudara. Celana pendek ada tuh kalau yang di mall. Celana pendek sendal teplek aja. Nyanyi kasih kolektor pulang. Mau kemana lo? Lote belanja. Jadi dia mau belanja, nunggu buka dia ke gereja, udah rusak. Saya percaya di sini enggak ya saudara.
Jam 1 kalau nggak ada kematian atau keluar kota, gereja yang benar. Gereja Bapak Ibu, penting. Dan di sini tempat berpesta hari Minggu. Dalam tanda petik, pesta Kristiani. Datang kalau perlu jam 1. Jam 12 udah ketok-ketok cerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan di sini semua kesaksian, ribet. Ya kan, wah Tuhan baik, ngobrol-ngobrol. Terus ibadah, pulang, makan-makan dikit. Nggak usah bungkus kalau nggak disuruh, ya kan. Ini kadang-kadang udah ngeliat-ngeliat. Itu sih ciri-ciri nggak ada Roh Kudus juga tuh. Kalau udah Roh Kudus, pasti Roh bertindak. Dia tahu kau kurang, makan belum ada malam. Nanti ada yang bungkusin. Begitu ya. Maaf jangan tersinggung saudara. Saya juga kesini kan nggak jelas waktunya. Bentar lagi ada, bentar lagi enggak. Pokoknya saya kayak Roh Kudus saja. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ya, nah ini kita baca nih. Bagus nih. Saya dapat nih. Izinkan Roh Kudus terus memenuhi segenap kehidupan kita untuk menuntun kepada kebenaran agar kehidupan kita kudus dan berkenan kepada Allah. Izinkan dia. Bagaimana Pak cara izinkan? Manusia itu punya titik terdalam namanya hati nurani. Saya bisa bohongin nih Pak Riki semua. Tapi malam gue gak bisa tidur. Itu namanya hati nuraninya diganggu tuh. Lu tadi bohong. Tapi ada orang, gue udah jahat sama dia, gue tidur nyenyak. Ah itu setan. Setan tuh, saya jahat nih sama dia, saya jahat sama dia. Saya pulang tidur aja biasa. Tapi biar aja dia mampus. Gue bilang sama bini gue, dia tadi begitu gue hajar. Ih gila lu, ya udah tidur ya sayang. Tidur nyenyak ngorok, itu setan udah. Karena kalau orang baik dan membiarkan Roh Kudus bekerja, tidak mungkin tidur nyenyak kalau baru buat kesalahan. Ada aja keganggu terus. Tuhan beri ketenangan, Tuhan. Ini enggak, habis nyolong, habis bohong. Tidur aja. Suami-suami yang tukang selingkuh tidur bisa nyenyak loh. Bininya gini. Tapi wanita itu intuisinya lebih. Wanita tuh kadang tahu, cuman dia diam aja. Ya kan ya udah, dia doain lah. Kelihatan, tapi di sini nggak ada suami yang selingkuh. Dari modelnya yang kurang modal ya. Kalau duitnya banyak bisa jadi. Tapi kalau perempuan yang paling bahaya. Biar miskin juga suami dia nggak peduli. Karena dia harus beli baju baru di pesta berikutnya. Berat. Makanya suami yang korupsi itu ya itu. Banyak pesta kawin akhir pekan. Beli baju terus saudara. Mulai hari ini semua bu bajunya coklat terus setahun. Bodoh amat. Ya kan. Mau apa gue mau datang sama suami gue digandeng. Gak peduli sama lu. Itu hidup. Dulu saya kecil lihat emak saya pakai kutek. Warnanya sama loh. Merah. Sekarang di umur dia nih. Bisa lain loh. Ungu, merah, ada bintik-bintik, macan. Saya kadang-kadang bingung, tapi ya udahlah itu nggak terlalu mempengaruhi ke sorga lah. Tapi kan untuk itu aja mengeluarkan duit kan, saudara. Kalau di ITC saya lihat tuh ibu-ibu duduk gini, keluar ungu, bintik-bintik, merah, kuning, gitu. Yang seminggu baru hancur. Ada ibu-ibu pakai kuku bagus, dia lupa. Kemarin Oktober tahun lalu dia berenang di laut mati, hancur semua kukunya. Ya kan? Berapa sih? Untuk kuku aja 150.000 loh, itu kelas ITC kan. Bagaimana kelas yang mall-mall ini, 200. Kolekte jam 1 tadi kebaktian di Enggano Ceban. Terus dia pulang ke Emporium, betulin kuku, sapego. Bagaimana mau masuk sorga? Dari situ aja lo udah tahu jawabannya. Untuk kuku 350, untuk Tuhan 10.000, dapat makanan ringan. Impas itu sebenarnya. Bawa aqua 3, aqua aja satu udah seceng, udah 3.000. Ampun deh. Bagaimana mau dibilang pulih? Ya saudara maaf ya, jangan marah ya. Kita kan jarang ketemu, nanti foto bareng tetap ya. Tetap foto bareng. Yang terakhir saudara. Aduh ampun Tuhan. Tuhan itu baik saudara. Ini kita baca nih yang terakhir. So abis ini ke Harapan Indah nih, Bekasi nih. Jadi saya mungkin nggak makan ya, foto-foto saya langsung kebut ya Pak ya izin. Saya parkir di gedung yang lama, jalan ke situ aja udah 3 menit. Ya saya nggak tahu, saya pikir saya nggak baca lagi, yang penting ini saya share-share aja gitu. Ternyata Enggano. Nanti kalau diundang lagi kayaknya di Stadion Senayan nih. Iya kan. Jangan amin-amin, lagi masalah malet kol Teddy. Mari kita baca. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Tapi lihat dong ayat 31-nya. Di mana saudara yang paling susah ngelepas? Kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian, fitnah. Coba WL. Ini WL internasional juga nih, udah di mana-mana nih Pak. Di mana yang kamu paling sulit dari situ? Pahit, marah. Kalau saya geram. Orang Batak kali ya. Geram itu nggak ada dosa di awal, nggak ada. Kalau pahit kan udah kesimpan. Kalau geram gini, apa kabar Pak? Gini, datang nih. Orang bego banget sih, itu geram tuh. Kagak ngerti-ngerti nih. Tololnya minta ampun. Dungu, itu tuh geram tuh. Kenapa sih lu marah-marah? Gak tahu deh, dia gak ngerti-ngerti. Udah 3 tahun dibilang tugas, kalau tugas putih hitam, dia pakai merah. Ya lu gak usah geram, emang dia gak stereo dari dulu. Saya percaya di gereja manapun Tuhan izinkan ada orang yang kagak lengkap tuh pikirannya. Kalau gerejanya gede ditaruhnya mungkin 10. Kalau gereja jemaat segini mungkin ditaruh 1 atau setengah badan deh. Kadang-kadang komplit, kadang-kadang kagak. Ya udah terima aja. Karena disitulah Tuhan membentuk kita. Terutama tugas gembala dan bu gembala. Ketemu jemaat yang hadir gak pernah telat, rajin. Tapi kalau ngomong pahit banget kita. Nah itu geram tuh. Itu paling sulit kadang-kadang. Ya kan, kalau marah udah damai, geram. Begitu dia ngomong lagi, aduh gue udah gedek banget. Itu geram tuh namanya. Kayak saya nih, saya geram sama Indonesia. Saya dosa, gak boleh. Udah nikmati aja, saudara gak usah ikut, kalau saudara gak politik gak usah ikut. Untuk membersihkan, memperbaiki bangsa ini, mulai aja dari diri sendiri. Udah, gue kerja aja, gue rapi, gue jujur, udah. Yuk tapi kalau jujur gak makan, ya itu urusan lo, gue begini aja. Ya kan, bahaya gitu loh. Bukan Indonesia aja, seluruh dunia polanya sama. Pemerintahan gak boleh dikritik. Ya kan, kalau gak lo dibungkam, wah berat. Saya kemarin istri saya tuh, gue naik mobil nih. Disusul sama mobil listrik 2 yang bukan yang mahal, yang biasa. Tapi di depannya ada polisi. Berarti dia bayar udah pasti. Karena menteri gak ada naik mobil begituan kan. Istri saya bilang, gue buru-buru gue mau videoin. Aduh gak sempet, saya lagi di kamar. Mau ngapain lo videoin? Maksudnya lo mau taruh di Facebook. Jangan kayak orang gila. Udah kerja aja yang bener, gak usah urusin negara. Bukan, kan kata pemerintah gak bilang. Udah, abis lo posting, besok ada yang DM lo. Bu, lain kali gak usah posting itu. Lo ngamuk, lo lawan. Habis itu lo ketemu di kantor, dikasih lihat, Bu, ini anak ibu ya lagi kuliah. Repot lo, gue bilang. Makanya sering nonton film Meksiko tuh, mafia-mafia. Didatengin jaksa, jujur Pak, ini tapi yang kasus saya jangan gak bisa, saya harus beresin. Dia istrinya lagi belanja. Bu, ini istri ibu ya? Pak, istrinya iya. Lagi belanja di Emporium, iya. Ini urusan gue selesai gak? Kalau enggak, gue selesai nih bini lo. Takut saudara. Saya bilang gue punya anak, waktu gue belum kawin malu gue gila juga di Senayan. Lompat-lompat di meja Pak Harto, demo. Punya anak gak bisa juga gitu. Jadi Pak gak usah ikut-ikut, karena kita gak di situ bidangnya. Kalau Anda jadi politikus, Anda siap bunuh atau dibunuh. Kita nih orang Kristen tidak boleh membunuh, harus memberikan kehidupan. Ya udah, ada resiko, ada. Ketika kita ngomong kebenaran, kita diusir, ya gak apa-apa. Biasa-biasa aja dalam hidup ini. Jadi tetap berani melepaskan pengampunan kepada siapapun. Kita ampunin aja bangsa ini seperti ini. Wah dolar naik Pak 17.000. Yang ngomong juga jemaat biasa-biasa aja yang naik Grab patungan. Dia bilang dolar naik. Gue bilang, woi Bang BCA lo aja kagak ada 0 sampai 6 ribet aja. Udah lo masuk aja di grup Bahari. Tahu dong warteg Bahari di mana-mana. 19.000 tongkol telur sama kuah. Dapet kok gitu. Cuman lu mau makannya di sana di mall. Bahari aja cukup. Ya kan? Berani melepas pengampunan. Apa tindakan yang harus dilakukan orang yang berani? Luka, akar pahit. Itu mesti dibuang supaya kita lebih cepat mempermudah pemulihan hidup. Kalau ini masih ada yang namanya luka, akar pahit, geram. Wah sulit saudara. Sulit. Saya sih Pak udah selesai Pak, saya sama Tuhan, sama diri sendiri. Tapi gak tahu ya kalau kumpul keluarga ada dia rasanya sengit banget, itu gerem tuh. Udah, kalau dia datang Pak kayaknya kayak dia aja yang paling cakep. Ya udah emang kalau dia paling cakep kenapa lu kesel? Ya deh gue tahu deh gue jelek, ya udah kalau dia tahu jelek diem. Kan gitu kan, udah diem aja. Dia gak mau Pak sama saya, padahal saya udah sekolah bagus, saya udah naksir dia 3 tahun. Ya karena saya miskin, ya udah sadar kan, ya udah jangan naksir lagi kalau dia emang gak mau sama orang miskin. Susah amat gitu. Ya yang belum laku ini doa, udah bulan Mei loh. Lewat Juni udah gak ada pembukaan lagi pasangan dari sorga. Karena sorga udah sibuk panitia Natal. Gak ada lagi udah.
Ya, lalu kita harus mengampuni karena kita sudah lebih dahulu. Makanya saya selalu bilang jahat banget kita kalau nggak ngampunin orang. Jahat sekali. Kenapa? Karena kita diampuni Tuhan tanpa kita ngomong, Tuhan ampunin gue dong. Enggak. Udah lu sejahat apapun, sehancur apapun, saya ampuni kalau kau mau datang kepadaku. Udah. Karena Tuhan ampuni tanpa syarat, maka saya juga mengampunimu tanpa syarat. Oh, harga diri ya itu urusan saudara lah. Saya sebagai hamba Tuhan cuma bilang, jangan pernah memusuhi orang. Ya kan? Saya jujur aja, saya orang merdeka, bodoh amat. Ya kan? Kalau pendeta itu ada risiko, habis khotbah sini nggak cocok, dicoret ya nggak apa-apa. Ya kan? Selama saya ngomong benar, selama hidup saya tidak seperti apa yang dia pikirkan, ya saya maju terus, saya nggak pernah mau takut. Saya selalu ingat kata-kata Yesus, lo kalau dibenci biasa aja. Gua aja dibenci, gua bahkan sampai dibunuh, lo bahkan belum, gitu. Jadi buat saya ya biasa-biasa aja, nggak penting itu. Selama iktus masih manggil ya saya datang, ya kan, betul nggak Pak? Datang saya, ya kan. Di mana-mana nggak ngundang nggak apa-apa, asal di sini jangan nggak ngundang, bahaya. Karena di sini saya lihat nih kayaknya nih militan semua nih Kristennya nih, ya kan. Walaupun masih banyak yang sedikit pelit, tapi hari ini udah nggak pelit lagi. Ya kan, kalau perlu nabung nih setiap pulang gereja nih setiap minggu 50.000 kan jadi sebulan 200. Desember Natalnya ke puncak Pak atau ke hotel, udah nggak usah di sini 2 hari retreat sekalian Natal, itu keren. Iya, jangan Natal di sini orang nggak kenal datang rame, jemaat sampai minggir-minggir duduk-duduk, abis itu deh nggak ada lagi, lo lagi hari Minggu. Ngapain kasih makan orang gitu? Nggak ada ngomong kasih kalau kayak gitu. Saudara jemaat di sini. Pak maaf nih masukan, Natal ya untuk kita aja. Kan bertahun-tahun gereja salah, Natal rame. Bu, di Glodok tuh ada rombongannya kalau Natal, 25 orang cincing, kongko, di mana aja ada tuh manusia. Saya bikin Natal di Kelapa Gading, jam 4, jam 3 udah datang rame. Wih, terus ada di Matraman juga, saya Natal dia lagi, lu gitu. Dia bisa punya jadwal Natal semua. Ngapain gue kasih makan lu? Gue bilang, wah Pak Pendeta jahat, udah 4 kali bulan ini gue ketemu. Lu berarti cari makan bukan cari Yesus. Kalau cari Yesus 1 kali datang, besok dia gak datang lagi. Dia kerja yang benar. Itu rombongan Natal ada. Aduh, saya berapa kali Natal tiap tahun ada gereja sudah lakukan itu. Jemaatnya 60 tapi keren, pilih hotelnya di Sentul. Gila lu semalam berapa ya? 900.000. Banyak duit. Kagak, dia udah mulai dari Maret pada nabung. Jadi suami istri sebetulnya bayar hotel sendiri. Makan pagi udah gratis. Gue cuma cariin makan malam aja, cari hotel yang boleh bawa bungkus dari luar. Udah, tapi kan di hotel. Anaknya berenang, biasa lihat kali, berenang sekarang ya kan. Iya, main prosotan. Apalagi kalian anak Pantai Mutiara. Woi. Sini kan ada orang kaya, ada yang punya pulau. Natal pinjem dong pulaunya, ya kan bayar bensin botnya doang. Ada kan nih orang kaya, walaupun wajahnya sih nggak kelihatan gitu, tapi ada nih. Yang kaya, yang kenal atas, pinjam dong pulau gitu. Kalau Natal di pulau enak, mamanya mati juga dia gak bisa pulang. Malam ya berenang aja ya kan. Lu kalau Natalnya di Cipanas dia nyusul telat, sesi 1 hilang. Ya kalau di pulau gak bisa. Aduh bapak gue jatuh dari kursi, ya biarin sampai besok gak ada kapal. Lu mau berenang sama Denny manusia ikan. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, tetap ampunin loh. Dia boleh dendam, ampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi impas. Kalau jadi Kristen gak bisa milih. Karena harus, Yesus bilang aku memberikan perintah baru kepadamu. Kamu harus saling mengasihi, dengan demikian dunia tahu engkau adalah murid-muridku. Jadi gak bisa Pak, saya ampunin kalau Pak Riki. Tapi kalau istrinya belum tentu Pak, kenapa? Terlalu sakit saya, gak bisa. Paket Yesus itu mengasihi, itu paket, gak bisa lagi dipisah. Ya saya belum bisa, ya udah berarti lu belum bisa. Gue doain lu gak mati hari ini. Kenapa? Karena kalau mati lu pasti masuk neraka. Kenapa? Lu mati dalam kebencian, itu bahaya. Saya kasih tahu suku saya tuh kalau benci orang ngeri loh. Biarin aja. Ya dia meninggal lo datang, mayatnya aja gue males lihat. Ada begitu, tapi gereja rajin. Ngeri loh saudara.
Jadi kita jangan begitulah. Kita udah dipilih Tuhan ada di tempat ini. Jadi mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Gue rasa mau ngampuni nih WL. Nggak bisa, keputusan. Bahwa semua orang yang ada di GPIA Iktus adalah para pengampun yang luar biasa. Pasti deh awet muda nggak perlu pakai skincare Korea. Muka pasti lebih segar biar tua. Kenapa? Karena nggak ada beban. Kelihatan orang berkerut di sini, kerut sukacita sama kerut utang kelihatan. Kalau dia kerut sukacita tuh mengkilatnya lain. Kalau kerut permasalahan, kayak Pertamina ada minyak-minyak. Nah itu dia. Itu pasti orang susah penuh dengan dendam. Jadi saya simpulkan hari ini saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan sia-siakan, didasari Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan sendiri yang menawarkan. Kalau saudara hari ini lagi pahit, merasa dibuang, merasa ada di pembuangan seperti bangsa Israel. Walaupun tubuh kita ada di sini tetapi hati kita kehilangan. Tuhan tawarkan, ayo supaya hatimu lembut. Aku perbaharui rohmu, batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Oleh karena itu ada 3 pelajaran yang harus kita lakukan. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan ragu-ragu lagi sekarang. Kalau saudara bilang, pendeta ini mengulangi. Memang firman Tuhan semua diulangin. Tapi kan buktinya gak dilakuin sama bangsa Israel. Sampai ada kitab ulangan itu karena diulang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Diulang tetap aja begitu. Memang di gereja tiap hari saudara datang ya diulang aja firman Tuhan. Tapi tidak bisa kita kerjakan. Percayakan diri kita sepenuhnya kepada karya Roh Kudus. Biar ada partner di dalam roh kita yang lemah. Karena ada roh Tuhan lebih mengendalikan roh bawaan kita ini. Lalu yang ketiga, lepaskan pengampunan. Kepada siapapun. Siapapun saudara. Bukan cuma kepada lu enggak. Kepada siapapun. Sulit ya, tapi kalau mau pasti bisa. Karena firman Tuhan tidak pernah memerintahkan kita sesuatu yang kita tidak bisa. Bagaimana saya mau bisa akhiri khotbah saya kalau udah 3 poin ini pemusik gak bergerak saudara. Ini persoalan nih. Apa dia mau gue ngomong sampai jam 3:30? Harusnya begitu keluar slide terakhir udah bunyi keyboard itu. Tapi gak apa-apa. Karena saya mencintai mereka semua. Lebih dari apapun. Iya kan, iya. Aduh, Pak Riki setiap saya datang kasih kopinya 2 gelas, kacau memang. Tapi yang gak apa-apa kali ini, segelas lagi saya bawa ke Harapan Indah. Jam 5 saya khotbah biar jantung berdebar terus. Puji Tuhan. Mari kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Sungguh mengasihimu Yesus. Katakan, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tersembunyi. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Oh, lihat hatiku. Lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Katakan, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Habis di hidup. Katakan, ku berjuang. Oh, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Musik main dengan lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil waktu kita 3 menit aja. Kalau kau gak keberatan, kita sama-sama tunduk kepala, tutup mata.
Mari kita fokus sama Tuhan. Saudara, abaikan dulu kiri kanan depan belakangmu. Mari kita fokus berdoa kepada Tuhan yang baik sekali sama hidup saudara dan saya. Hari ini kembali Dia ingatkan kita bahwa sia-sia semua yang kita lakukan. Baik itu ibadah, pekerjaan, membangun rumah tangga, relasi, sekolah. Kalau kita tidak mengalami pemulihan. Tanpa pemulihan saudara akan ada di pembuangan gaya baru. Yaitu orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang sepertinya hidup normal, tetapi hatinya kosong. Itulah pembuangan. Tapi hari ini Tuhan hebat. Tuhan ingatkan kepada kita lewat peristiwa bangsa Israel yang ditawarkan hati yang baru, batin yang baru. Agar bangsa itu tidak keras. Dan itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya siang ini. Mari saudara, kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Menyerahkan berarti membiarkan sebebas-bebasnya Dia mengendalikan hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini kau berkata atau saya berkata, saya sudah bertobat. Mari kita evaluasi lagi. Buah pertobatan kita selama ini. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang benar-benar sudah mengalami pemulihan? Kalau belum, mari kita serahkan. Kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Dan kalau itu doamu sambil tunduk kepala tutup mata, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa sendiri. Bilang, Tuhan berikan aku kekuatan. Dan kekuatan itu datang seperti pada poin berikutnya yang mengatakan percayakan diri kita dengan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saudara, hari ini seberapapun hebatnya kita, seberapapun luar biasanya pendidikan kita, seberapapun banyaknya uang kita, seberapapun hebatnya romantisnya keluarga kita, gak ada gunanya kalau Roh Kudus tidak dibiarkan berkarya. Tuhan, kami mau mengalami pemulihan. Dan pemulihan itu sungguh-sungguh pemulihan gaya Kristus. Yaitu dengan kami membiarkan diri kami diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau itu doamu juga, kau boleh tunduk kepala. Sambil kau tutup mata, taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Waktu kau berdoa, percayalah Tuhan juga sedang membukakan tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepadaku, kuk yang kuberikan itu ringan. Sehingga ketika kuk itu ringan, maka saudara dan saya sanggup melepaskan pengampunan kepada siapapun. Saudara, mungkin ini yang terberat karena pertobatan, membuka diri kepada Roh Kudus itu mudah kita ucapkan sambil kita menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mau penyerahan itu dilakukan dengan nyata, yaitu mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Kalau kau siap diproses Tuhan sehingga saudara dan saya bisa mengalami kemenangan yang nyata. Lepaskan pengampunan kepada siapapun. Kalau hari ini Tuhan ingatkan seseorang yang belum bisa kau ampuni, sebut dalam doamu. Kalau kau siap menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pengampun-pengampun di dalam Kristus, sambil tunduk kepala, tutup mata, taruh tangan kananmu di dada, berdoalah. Saudara, belajarlah mengampuni orang dengan tulus hari ini. Kau boleh tidak peduli dengan orang yang tidak mau mengampunimu. Karena itu kehidupan di luar kehidupanmu. Tetapi kehidupan kita harus bersih. Yaitu bebas dari benci, bebas dari geram, bebas dari kepahitan. Lepaskan pengampunan kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, besanmu, gembalamu, pengerjamu, jemaatmu, siapapun saudara. Mari jadilah orang merdeka, mari jadilah orang bebas meskipun dunia menolak. Tapi kita jangan sampai ditolak Tuhan. Jadi fokus kita dalam menyukakan hati Tuhan siang hari ini. Bapak, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang selalu membuka pintu pengampunan bagi kami. Bahkan sudah mati untuk supaya kami selamat, dan keselamatan yang sudah kami terima, biarlah itu terus terjaga sampai kau dapati kami tetap setia. Hari ini Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada. Kami siap didaur ulang oleh Tuhan. Kami siap masuk dalam fase di mana Roh Kudus sebebas-bebasnya berkarya. Sehingga dunia akan melihat bahwa kami adalah orang yang penuh dengan sukacita karena kami sudah melepaskan pengampunan kepada siapapun. Biarlah janji kami ya dan amin. Materaikan Tuhan, materaikan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini gak sama seperti datang. Kami punya kekuatan yang baru. Kami seumpama Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami gak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan.
Hamba berhenti berbicara, tapi firman Tuhan seumur hidup kami akan terus berbicara. Dan kalau dia keluar lewat hidup kami, maka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini, Pastor Reo Panggabean. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon waktunya sejenak untuk kita sama-sama mendengarkan dan menyimak warta pengumuman untuk kita minggu ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan atas pelayanan firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Reo Panggabean. Kita semua diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta dan juga keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami kembali mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Jemaat untuk bersama-sama beribadah dalam minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk ibadah kita minggu depan, yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, kita akan beribadah kembali di tempat ini dan di jam yang sama. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fandi Stephen. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk hadir kembali beribadah di tempat ini pada minggu depan. Demikian warta dan pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri ibadah kita di tempat ini pada siang hari ini, kami mengundang Bapak Gembala untuk menuntun kita dalam doa berkat. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang sudah melawat kami dan sudah memperdengarkan firman-Mu, dan biarlah itu meneguhkan hati kami untuk kami benar-benar dipulihkan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang hadir di hidup kami. Memang tidak gampang, tapi kami percaya lewat kuat kuasa-Mu, lewat pekerjaan-Mu yang hadir di dalam hidup kami, kami boleh mampu melakukannya dan kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kasih dan kemurahan Allah tetap ada bersama dengan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendapatkan hal-hal yang baru dari firman-Mu. Dan kami percaya semua doa-doa pribadi kami Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan yang mengaminkan itu dan kami mengimaninya semua oleh karena pekerjaan-Mu tetap harus dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu dan marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tak berkenan